15, 19, 25. Habis? Belum kapan lahir? Nah, lahir oh lahir 2002 berarti jadi. Tadi tahun 2002. Ada juga. Ada yang gigi. Ada apa? Oh, ini makasih. Di amal dia. Jadi kita bisa tulis. Ya. Ada kedua tahap hari ke-6 MP terus bisa Nelpon apa? Masuk apa di WA sini? Kasih mati nih kan efeknya di. Jadi kita di sini IPMI Bu, persatuan antara semua mahasiswa di Parepare yang memang asli orang Parepare. Ada Komisariat Humas, UNM. Ibu juga. Kalau pergi ke Sarwa, Tidak pernah makan itu kegiatan selama karyawan di sana sih kan Berarti kita jelas kami ini tidak. Jadi oke. Apa dari Indonesia? kita dulu episode ini. Yang penting kalau bisa dikasih feedback. Bahaya tindak Sudah dibagus ini lagi dulu kita cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan selamat kembalikan ke kita semua. Halo teman-teman yang sempat gabung secara daring pada saat ini. Jadi kembali lagi kita bersama podcast Bandar Madani, di mana kita lagi membahas isu-isu sosial yang sedang tren ataupun yang sedang jadi perbincangan banyak orang. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Rajin Burhan sebagai moderator yang akan mengatur jalannya podcast kita kali ini. Nah, kemudian adapun pembahasan kita adalah tentang
strategi pencegahan dan penanggulangan bahaya tindak kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sebelumnya saya bersama ibu yang sangat luar biasa, ibu dosen dari Universitas Muhammadiyah Parepare. Saya bacakan CV-nya dulu ya. Nama lengkap Ibu Ayu Dwi Putri Rusman, SKMPH. Tempat tanggal lahir Parepare 20 Januari 1988. Alamat Jalan Ajatat Pareng nomor 28 Parepare. Adapun jenjang pendidikan beliau ialah SD Negeri 3 Parepare tahun 1999, SMP Negeri 1 Parepare tahun 2002, SMA 1 Parepare tahun 2005, S1 Unhas FKM Daerah Istimewa Yogyakarta dan IPM Jogja. Adapun pesan beliau ialah stop kekerasan dan berani berkata tidak untuk kekerasan. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu untuk memberikan pembukaan terkait pembahasan kita pada kali ini. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih undangannya. Jadi mungkin panggilan siapa? Putri. Ajeng. Ajeng. Kalau membahas tentang isu kita langsung saja ya, tidak usah basa-basi terlalu panjang. Jadi isunya sebenarnya kekerasan seksual. Jadi kita tahu bersama bahwa baru-baru ini sekitar bulan Agustus Kementerian khususnya Kementerian Pendidikan dan Ristekdikti itu mengeluarkan satu peraturan menteri nomor 30 tahun 2020 terkait dengan kekerasan seksual. Dan di dalam permen itu sudah sangat jelas bahwa melindungi korban yang mengalami pelecehan seksual. Tapi berbicara tentang pelecehan seksual, sebenarnya kita mestinya dari kecil kita sudah belajar tentang kesehatan reproduksi. Kalau di Indonesia mungkin kalau kita bicara tentang kesehatan reproduksi sesuatu yang tabu, ya kan? Kalau kita menggunakan bahasa penis atau vagina kita langsung saja ya, karena itu ilmiah, pasti ekspresi wajah, ekspresi pikiran pasti tidak aman. Tapi kalau kita berbicara kesehatan reproduksi dalam arti ini alat reproduksi tapi menggunakan bahasa daerah, pasti yang terpikir dalam pikiran adalah sesuatu yang jorok, yang tidak boleh dibahas, sesuatu yang tabu. Sehingga tidak heran bahwa kalau kita dilecehkan, kita akan sesuatu anggap biasa. Yang pertama. Terus yang kedua, anak kecil tidak pernah diajarkan bahwa ini adalah penis, ini adalah vagina. Tapi yang diajarkan adalah ini adalah burung, ini gajah, ini tempe atau yang lain. Ya kan? Pasti pengalaman di rumah pasti seperti itu. Padahal sebenarnya kalau kita melihat di negara-negara barat, khususnya saya pernah punya pengalaman dosen saya itu bercerita bahwa usia anak di kelas 3 itu mereka orang tua dipanggil bahwa kita akan belajar memberikan pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Yang betul-betul diajar kenapa kelas 3? Karena kalau secara pendidikan KESPRO usia 9 atau 10 tahun itu perempuan sudah mengalami menstruasi. SMP mimpi basah pada laki-laki. Nah, salah satu mata kuliah saya yang saya adalah dasar kesehatan reproduksi di UNPAD. Khususnya di Fikes Kesehatan Masyarakat. Jadi kita membahas tentang isu-isu kesehatan reproduksi. Nah, kalau berbicara tentang kekerasan, kita harus membaginya dulu sebelum kekerasan seksual. Ada kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologi, dan kekerasan ekonomi. Jadi berbeda antara kekerasan, walaupun secara tidak sadar, oh ternyata yang kita alami adalah kekerasan. Nah, kekerasan itu apa? Kekerasan itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan yang dialami oleh seseorang, baik fisik, psikis, seksual, ataupun ekonomi. Dan juga bersifat memaksa yang kita merasa dipaksa melakukan kekerasan. Merasa kalau kita terpaksa untuk melakukan, ya itu masuk kekerasan. Ya karena kan kalau di permennya itu jelas sekali kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seorang karena ketimpangan relasi kuasa gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk gangguan kesehatan reproduksi seorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini yang terjadi di perguruan tinggi. Jadi pelakunya siapa? Pelakunya bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa tenaga pendidik atau warga yang ada di sekitar kampus yang atau sivitas akademika. Dan korbannya pun sama seperti itu. Sama halnya kalau kekerasan di rumah tangga sama seperti itu. Tapi ya kadang kalau misalnya kalau di kampus kan biasa mahasiswanya takut sama dosennya. Ada ketimpangan relasi. Ya ada relasi kuasa, dosennya merasa lebih tinggi dibanding mahasiswanya atau mahasiswanya karena memohon lila atau apa seperti apa. Apalagi kalau misalnya
bimbingan skripsi kan itu yang paling biasanya banyak terjadi. Ya, karena saya pun pernah mengalami kekerasan tadi. Saya pun pernah mengalami di titik kita sangat membutuhkan dosennya. Tapi di satu sisi yang lain, sebenarnya di Permen 30 itu sudah jelas aturan bagaimana strateginya, satgasnya seperti apa, pencegahan seperti apa, bentuk kekerasannya pun sudah jelas di Permen itu. Tapi ya tadi yang kita diskusikan di awal bahwa memang di Parepare khususnya itu belum ada kampus perguruan tinggi yang sudah menerapkan Permen itu. Kalau di Semarang saya cari-cari ternyata baru universitas yang nasional yang tinggi itu sudah menerapkan, ada SOP-nya segala macam seperti itu, sudah menerapkan SOP seperti apa. Walaupun kita tahu tahun 2020 itu kasus untuk yang pelecehan seksual pada mahasiswa kan tinggi sekali, sangat tinggi, dari Sriwijaya, Riau, Brawijaya, yang paling heboh kan Brawijaya yang meninggal di meninggal di kuburan orang tuanya, ya. Dipaksa aborsi ya. Dipaksa aborsi itu kan masuk kategori pelecehan seksual, kekerasan seksual pada di tingkat perguruan tinggi karena korbannya adalah mahasiswa pada saat itu. Belum lagi yang di Riau yang jelas-jelas, saya kurang tahu Riau atau Sriwijaya yang dosennya yang jadi yang dipaksa nih dengan skripsi ya Bu. Ya. Di ruangan tertutup. Ya, ruangan tertutup. Ya, seperti itu. Jadi mungkin kita mau tahu nih Bu, apa sih alasan-alasan terjadi kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi? Maksudnya apa sih penyebabnya? Apakah karena pakaian korban ataupun karena tingkah laku korban bahwa yang memancing orang-orang sehingga melakukan tindak kekerasan seksual khususnya di perguruan tinggi? Karena banyak nih yang bilang itu kamu dikasih gituin karena memang bajumu, karena memang sifatmu seperti itu, atau seperti apa Kak Bu? Mohon penjelasannya dan pencerahannya, apa sih yang jadi salah satu faktor ataupun beberapa faktor sehingga terjadinya kekerasan di perguruan tinggi? Jadi yang pertama itu adalah jadi di awal kita harus membedakan antara gender dengan seks. Ya, jadi kalau orang bilang kesetaraan gender berarti antara gender artinya tingkat setaranya yang berbeda. Bukan berbeda, sorry. Jadi gender adalah pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, sedangkan seks adalah jenis kelamin. Dan itu yang kodrat adalah seks. Gender adalah bagaimana situasi sosial, hukum, adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut. Nah kalau misalnya tadi pakaiannya seksi, coba kita lihat di Bali, kalau kalian pernah ke luar negeri Bali atau kita nonton di TV, apakah orang Bali baru lihat langsung diperkosa yang perempuan yang pakai bikini? Tidak tuh. Tapi kalau kita di sini ada beberapa misalnya negara Arab, misalnya negara Arab, karena memang di sana perempuan yang sangat tertutup, pasti imajinasi atau imajinasi si laki-lakinya kalau buka sedikit paha mungkin sudah tingkat biologinya sudah tinggi. Jadi kalau saya menganggap bahwa pakaian itu ya tergantung dari otak laki-lakinya. Sama halnya kalau kita perempuan, kalau misalnya ada laki-laki yang lewat dengan badan yang tegap, gagah, berotot, pikirannya perempuan seperti apa? Apakah kita langsung horny atau terangsang pada saat itu? Ya tidak. Karena kenapa? Karena mungkin dari kecil kita si perempuan ini sudah dikonsumsi bahwa kita harus bisa menahan hawa nafsu. Sedangkan laki-laki boleh diubah. Nah, kenapa tadi saya bilang gender? Jadi gender salah satunya itu menganggap bahwa perempuan selalu salah satu bentuk ketidakadilan gender. Perempuan selalu dianggap lemah. Perempuan tidak bisa berkata kasar, perempuan selalu dinomorduakan laki-laki, dan perempuan harus jadi istri yang soleh, misalnya pacar atau apakah istri soleha, jadi tidak bisa bertindak atau melawan. Sehingga relasi kuasa yang tadi kita bicarakan antara dosen sama mahasiswa atau sesama yang berpacaran misalnya di kampus, itu ada relasi kuasanya menganggap bahwa laki-laki itu lebih dominan dibanding perempuan. Perempuan tidak bisa apa-apa tanpa laki-laki. Jadi sebenarnya faktor dari yang namanya teori patriarki, nah itu yang selalu tertanam di kepala laki-laki, sehingga apapun pakaian si perempuan itu kalau memang kepalanya atau di pikirannya sudah agak nafsu, pasti ada niat, ada kesempatan, ada niat melakukan pelecehan tersebut. Jadi pelecehannya banyak bentuknya, bisa hanya pegangan tangan,
ciuman atau merayu, nah, itu bisa bentuk atau siul-siul cewek-cewek sit kalau cantik lagi ya itu salah satu bentuk. Coba kita tanya laki-laki yang ada misalnya di sekitar kampus, kalau si ceweknya bilang begitu pasti lagi calirannya, ya toh. Tapi si perempuannya tidak pernah merasa dia milih, tidak apa-apa sih. Nah, itu sih faktornya. Jadi karena adanya pelanggengan pemikiran yang patriarki yang sehingga terjadi ketimpangan dan juga menempatkan perempuan di posisi kelompok rentan ya Bu. Ya. Jadi tadi bisa disimpulkan dari Ibu bahwa sebenarnya salah satu faktor utama terjadinya kekerasan seksual atau pelecehan seksual adalah bagaimana pola pikir kita baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki dalam melihat segala sesuatu ya teman-teman. Jadi mungkin mulai sekarang boleh kita hentikan untuk menyalahkan pakaian korban ketika korban mendapatkan kekerasan seksual. Nah kemudian tadi ada bagaimana sih tuh yang dikatakan dari pemikiran patriarki, boleh mungkin sedikit Ibu jelaskan untuk teman-teman kita yang sedang gabung baik secara luring maupun daring. Ya, jadi pemahaman patriarki di mana bahwa menganggap bahwa laki-laki itu selalu lebih dibanding perempuan. Laki-laki harus kuat, laki-laki harus macho, laki-laki harus menjadi pemimpin rumah tangga, sedangkan perempuan hanya sebagai kaum lemah ibu rumah tangga yang hanya setia sampai di rumah. Jadi ya pokoknya dia subordinat dari laki-laki. Seperti itu Pak. Tadi Ibu yang sempat kita bahas bahwa kebanyakan perempuan adalah korban atau berada di kelompok rentan untuk sebagai korban pelecehan ataupun kekerasan seksual. Nah kemudian potensi ialah bagaimana dengan posisi sebagai laki-laki Bu, apakah memang laki-laki juga bisa merasakan kejadian pelecehan seksual dan juga mengapa kelompok perempuan itu yang lebih rentan dibandingkan kelompok laki-laki? Ya gitu. Ya. Laki-laki pun sebenarnya bisa jadi korban pelecehan, misalnya sama pacarnya, misalnya pacarnya menganggap si cowok ini atau mahasiswa ini adalah tukang ojek misalnya, tapi karena si perempuannya menginginkan sesuatu ya laki-lakinya merasa tidak nyaman, itu bisa jadi korban. Atau dosennya yang menjahili si pria ini, itu bisa jadi korbannya pada laki-laki itu. Tapi karena laki-laki menganggap bahwa merasa nyaman-nyaman saja dengan perilaku tersebut, jadi dia tidak mengindahkan. Sedangkan perempuan kenapa lebih rentan ya tadi, karena dia tidak bisa berbicara, dia tidak bisa menegur bahwa jangan begini. Kalaupun dia lagi samarnya, pacicerannya atau apa begitu, ya sekali ya. Sedangkan kalau perempuan, nah itu juga sebenarnya ada satu tadi di awal, kenapa perempuan lebih rentan. Contohnya begini, kalau pacaran, kalau kalian ada punya pacar? Ada tidak? Adim saya begini, adim saya tuh di sini. Kalau misalnya kalian pergi makan, yang bayar siapa? Kalau dari saya sih tergantung skill biasa Bu. Ketika misalnya ada yang punya banyak, kan saya dengan teman dekat saya itu sama-sama mahasiswa, jadi sometimes kita ada